وهذا الذوق المنبعث عن هذا الرضا هو المعرفة بالله تعالى. Apa kata beliau? Zauk yang disebut di hadis tadi, zaqa ta'amal iman, akan merasakan zauk manisnya iman. Zauk apakah itu? Al-munba'is an hadzal ridha, yang muncul daripada keridhaan ini, huwa al-ma'rifatu billah, itu zauk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ma'rifat itu apa? Nurun askanahu Allah ta'ala qalba man ahabbahu min ibadih. Nur yang Allah masukkan, Allah tempatkan ke dalam qalbu siapapun dari hamba yang dia kehendaki, yang dia cintai. Ahabbahu. Jadi ada rumusnya. Yang dapat ma'rifat cuma orang yang Allah ahabbahu, Allah cintai. Kalau Allah tidak cinta, dapat enggak? Enggak. Jadi tidak semua mukmin dapat rasa manisnya iman. Orang zikir pun belum tentu dapat manisnya iman, karena dia baru bab sakinah, mutmainnah. Rasa tenang itu belum manis, itu baru tenang. Makanya banyak orang mengeluh, kenapa saya selesai zikir gundah lagi? Ya iya, zikir itu gak ada selesainya. Ente selesai. Zikir itu gak ada beresnya. Ente udah beres zikir. Zikir itu selalu terus, ya. Wala syai'a ajallu wa a'zam min dzalika nur. Jika ditanya adakah nur, cahaya yang lebih mulia dari cahaya itu, tidak ada. Itulah cahaya paling mulia. Kalau orang makan gelap-gelap bisa makan nggak? Bisa nggak? Makan gelap-gelap yang kegigit nanti? Oke. Orang kalau gelap gelisah nggak? Nah itulah qalbu yang tidak ada nur ma'rifatullah, di gelisah. Klusak-klusuk. Ya. Akhirnya pegang orang siapapun di depan kiri kanannya. Ya. Wa haqiqatul ma'rifati hayatul qalbi bil muhyi. Hakikat ma'rifat itu, indikator adanya adalah hidupnya qalbu dengan Allah yang maha menghidupkannya. Maka di Quran itu surah Al-An'am misalnya, awaman kana maitan fa ahyayna, ya, atau ya, adakah ya orang yang dia mati, qalbunya mati, lalu Allah hidupkan dia. Lalu surat Yasin misalnya, yang mendapatkan nazar liyunzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan bagi orang yang dia hidup hatinya, ya. Nah, lalu di surat Al-Anfal misalnya ayat 24, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Jawablah panggilan Allah, jawablah karena Allah, karena Rasul, idza da'akum, jika Allah memanggilmu, lima yuhyikum, terhadap apa yang Allah telah hidupkan kamu, maksudnya hidupkan qalbumu. Faman matat nafsuhu ba'udat anhu dunya, wa man mata qalbuhu ba'uda anhu maulah. Orang yang hidup, orang yang mati jiwanya, ba'udat anhu dunya, maka menjauhlah darinya dunianya. Nafsiyahnya harus di-off-kan dulu, baru dunianya pergi. Jadi kalau orang mengatakan, kenapa ujian dunia ini berat? Wajar, karena jiwamu lebih di depan daripada qalbumu. Mungkinkah lalat masuk kalau nggak ada ikan busuk? Ya, jadi ikan itu ada, lalat itu ada karena ada sesuatu di dalam.
Jadi kita kemudian tidak akan menyalahkan syaitan, kita menyalahkan diri kita. Ya, janganlah engkau mencaci kecuali dirimu sendiri, kan begitu di Quran ya. Ba'udat anhu dunya wa man mata qalbuhu, tapi kalau qalbunya mati, yang menjauh adalah Allah Ta'ala. Cara mematikan nafs itu, ini bahasa beliau ya. Nah, itulah nurul ma'rifah, memberi ma'rifat ke dalam qalbu ya. Jadi kalau orang ditanya ciri-ciri ma'rifat apa? Indikatornya banyak. Tadi qalbu hidup, jiwanya bisa dikendalikan. Lalu yang kedua, beliau meriwayatkan dari Imam Ibnu Sammak ya. Al-Imam Ibnu Sammak ini wafat tahun 183 Hijriah, berarti sezaman dengan Imam Malik ya. Sezaman dengan Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Sammak ini Sufi, jadi di abad kedua sudah ada Sufi. Apa kata beliau ketika ditanya, mata ya'riful abdu annahu ala haqqatil ma'rifah, kapan seorang hamba sadar bahwa dia sudah sampai kepada ma'rifat? Beliau menjawab, idza syahadal haqq bi'aini i'tibarihi faniyan an kulli ma siwa. Jika dia menyaksikan Allah Ta'ala al-haq, yang maha nyata, maha benar, bi'aini tibarihi, dengan pandangan iktibarnya, maknawinya, bukan dengan mata ini. Fanian an kulli ma siwa, lalu dia fana, tidak menyaksikan kecuali hanya Allah. Kita makan, tapi yang kita saksikan ini pemberian Allah gitu. Kita berobat, tapi yang kita saksikan itu kesembuhan dari Allah. Datang ke dokter, tapi yang kita saksikan bahwa itu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau lagi musim haji itu Masya Allah ya, betullah Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji itu puncaknya pada hari Arafah. Karena pada masa itu orang yang berhasil masuk nanti diuji kedirian, keakuannya. Ini karena aku nih, ini karena aku nih. Yang gak berhasil masuk, udah jam 12 nggak dapat izin, nggak ada tasrih, nggak ada izin. Dalam pikirannya apa? Ya Allah, apa kata orang kampung, saya berangkat haji tapi nggak Arafah. Kata orang kampung, syirik khafi itu. Di Arafah, Masya Allah, bolak-balik. Giliran dapat, orang travelnya merasa ini karena saya nih kalian bisa wukuf. Syirik khafi lagi, karena saya. Padahal Arafah secara harfiah ain ra fa ta marbutah, tapi secara ilmu ma'rifat arafahu yaum arafal abdu rabbahu, ketahuan Tuhannya siapa saat itu. Ada yang menuhankan orang kampungnya. Nah, maka baru sampai masuk Arafah langsung pasang status, alhamdulillah kami sudah wukuf di Arafah. Semoga Allah ampuni yang begitu ya. Alhamdulillah berkat lobby kami dapat maktab yang bagus. Macam-macam. Alhamdulillah, ngomongnya alhamdulillah, tapi dalam batinnya dirinya yang menjawab. Hal-hal seperti itu yang luar biasa ya. Dan haji tahun ini agak lebih kompleks lagi daripada tahun-tahun lalu. Tahun besok nggak tahu tambah parah apa tambah rapi ya.